Paling tidak pada hari ini kami sudah sampaikan tadi bagaimana sikap kedua figur calon gubernur Sumatera Utara ini yang sama-sama mengatakan siap untuk bertarung. Itu yang paling penting, siap. Nah, kalau sebenarnya Edi Rahmayadi bukan petarung, dia sudah berpikir, wah ini lawan saya ini bukan lawan kecil ini, baik dari segi partai politik dan lain-lainnya. Tapi Edi Rahmayadi adalah jiwa petarung karena dia juga adalah purnawirawan TNI ya. Teman-teman sekalian, kita sudah tahu bagaimana kalau TNI itu jiwa petarungnya pasti tidak bisa terpisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya, Bang Ilo. Salam sehat dan salam demokrasi. Nah, apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan saja kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap sukses dalam segala aktivitas keseharian kita. Nah, di video kali ini kami ingin memberikan informasi terkait dengan pilgub di daerah Sumatera Utara. Karena pasca deklarasi 12 partai politik yang mengusung Ridwan Kamil bersama Suswono di Jakarta, sepertinya Pilkada Jakarta ini tidak terlalu menarik lagi. Kenapa? Karena hampir dipastikan Ridwan Kamil dan pasangannya tidak menemukan lawan yang sepadan. Beda misalnya andaikan kontestasi pilgub di Jakarta ini, ada Anies Baswedan dan ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, sayang kedua-duanya tidak berada di dalam panggung demokrasi yang menjadi sorotan kebanyakan publik di tanah air ini, karena bagaimanapun Jakarta adalah masih sentral dan Jakarta masih epicentrum Indonesia, sehingga apa yang demokrasi terjadi di Jakarta itu adalah mencerminkan wajah demokrasi kita ya sebenarnya atau ke depan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hampir dipastikan bahwa Ridwan Kamil akan memimpin Jakarta ke depan. Nah, tinggal sedikit ada celah yang kita tunggu. Apakah masih ada perubahan setelah Ketum Golkar yang baru nanti terpilih, yang sama-sama kita tahu siapa figurnya ya. Karena masih ada satu catatan buat saya adalah di Pilgub Jakarta ini masih tanda tanya besar karena di situ belum ada Ketua PSI Kaisan Pangarep. Nah, apakah Pak Kaisan ini, Mas Kaisan ini memang tidak menjadikan Jakarta ini adalah sebagai target untuk maju di dalam kontestasi? Ya wallahualam. Tapi kalau kita lihat flyer-flyer sebelumnya ya ada kemungkinan. Ataukah yang penting Anies sudah tidak maju, mungkin Kaisan membidik daerah-daerah lain misalnya ya. Teman-teman sekalian, kita ikuti saja dinamika bagaimana Ketua PSI ini ke depan. Oke, kita kembali ke Sumatera. Nah, bagaimanapun teman-teman sekalian, Sumatera ini adalah merupakan daerah terbesar keempat yang paling tertinggi DPT-nya. Tentu setelah 3 daerah Jawa ini, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah ya teman-teman sekalian ya. Sumatera Utara. Wajib pilih yang diperebutkan di dalam kontestasi yang ada di Sumatera Utara adalah kurang lebih 10.853.440. Jadi memang agak tinggi juga ini. Masuk di dalam 5 besar lah kalau Sumatera Utara ini, teman-teman sekalian. Dan yang menarik di Pilkada Sumatera ini, sehingga tadi saya katakan Pilkada Sumatera ini menjadi jauh lebih menarik untuk kita lihat. Meskipun misalnya Jakarta yang saya katakan tadi adalah epicentrum Indonesia, tapi dengan pengumuman 12 partai politik tadi dan tidak majunya Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta, maka kontestasi di sana sudah bisa diprediksi hasilnya. Meskipun ada calon
independen yang masih sangat pro dan kontra itu ya, terutama setelah banyak KTP-KTP yang dicatut. Oke, teman-teman sekalian, ini menarik untuk kita bahas tentang Sumatera Utara. Kenapa saya bilang menarik untuk kita bahas, teman-teman sekalian? Karena itu tadi, selain karena DPT-nya menjadi DPT keempat terbesar secara nasional, di situ ada petahana atau mantan wali kota Medan yang nanti akan bertarung sebagai calon gubernur. Siapa dia kalau bukan Bobi Nasution, menantu Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang menantang petahana Edi Rahmayadi. Nah, ini yang seru ini, teman-teman. Nah, teman-teman, kira-kira bagaimana kesiapan daripada kedua figur calon gubernur Sumatera Utara ini? Apa statement-statement mereka untuk kita dengar? Karena ini pasti seru, menarik untuk kita simak. Menarik untuk kita simak apa yang telah ditulis atau diberitakan oleh sindonews.com. Ini Minggu 18 Agustus tahun 2024 pukul 19.05 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kalau kita lansir itu kita harus sebutkan, teman-teman ya. Oke, Jakarta. Bobi Afif Nasution menyatakan siap untuk melawan Edi Rahmayadi di pemilihan kepala daerah Sumatera Utara dalam kurung Pilkada Sumut. Hal itu Bobi sampaikan seusai menerima surat rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB Minggu 18 bulan 8 2024. Insya Allah siap lawan Edi, ujar Bobi di kawasan Jakarta Pusat. Iyalah, mantan wali kota Medan nantinya ya. Oke, orang Medan itu memang petarung lah, pasti siap. Nah, di sini ditulis terkait persaingan tersebut, menantu Presiden Joko Widodo, Jokowi, ini meminta kontestasi ini tidak disebut dengan diksi melawan. Menurutnya, dalam pilgub lebih ke adu gagasan. Nah, ini menarik, teman-teman. Ini kalau saya ini lagi sudah termasuk senang ini kalau ada peserta kontestasi pilkada ya, serentak ini yang lebih mau mengadu gagasan, ide, visi dan misi. Daripada berbenturan dengan hal-hal yang tidak akademik, tidak ilmiah seperti itu ya. Ini bagus juga ini menurut saya statement daripada Pak Bobi Nasution ini. Adu gagasan lah, jangan melawan bahasanya, saling beradu gagasan lah terangnya. Nah, diketahui hari ini Bobi Nasution mendapat surat rekomendasi dari PKB. Surat rekomendasi tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia mengaku sudah merangkum poin-poin yang disampaikan Cak Imin tentang program PKB. Tadi beliau sudah menyampaikan pidatonya, sudah dicatat, sudah diingat pesan-pesan beliau untuk membangun di tingkat daerah jelasnya. Nah, kutipan-kutipan yang dilakukan oleh teman-teman dari wartawan Sindo juga ini bagus ya, maksudnya karena Pak Bobi ini menggunakan kalimat-kalimat yang santun sebenarnya ya, dengan mengatakan beliau, jadi beliau sebenarnya nih ada juga tawadunya nih ke Pak Edi nih. Diberitakan sebelumnya, Edi Rahmayadi mengaku bakal bertarung di pemilihan gubernur Sumatera Utara. Bahkan dia yakin siap melawan menantu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Bobi Nasution dalam ajang pesta demokrasi tersebut. Jadi memang jauh sebelumnya sudah ada statement daripada Edi Rahmayadi ini bahwa mereka siap berkontestasi dengan Bobi Nasution. Jadi jiwa tempurnya memang ini ada ya. Bahkan di situ disebut ex-gubernur Sumatera Utara itu menyebut tak gentar bertarung dengan Bobi Nasution. Bahkan menantu malaikat sekalipun bisa dia lawan. Nah ini yang seru teman-teman ini. Sama dengan
apa ya, olahraga olahraga tarung itu sebelum mereka bertarung dipertemukan dulu. Wah, di situ ada uji mental ya. Tapi saya rasa tetap dalam koridor-koridor yang baik ini supaya Sumatera itu kan kalau nggak dikasih hangat-hangat sedikit itu aduh kurang semangat ya. Nah, kalau ada seperti ini nih semangat ini. Jadi tertarik ya, tidak sama DKI Jakarta ini waduh. Media pun nanti ini lebih melirik ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan Sulawesi Selatan, Bali dan sebagainya ini daripada Jakarta ini. Sepertinya kurang menarik ya. Kecuali tadi ada perubahan sebelum janur kuning berkembang ya, terutama setelah ada Ketua Umum Golkar baru. Jangan sampai punya selera juga yang lain gitu. Oke, saya sama siapapun, ini kata Pak Edi ya, saya sama siapapun jangankan menantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh kita lawan, ujar Edi kepada wartawan di gedung DPR, gedung DPP PKB Jakarta Pusat, Selasa tanggal 11 bulan 6 2024. Jadi ini udah lama ini ditulis kembali ya. Jadi memang berita politik itu selalu seperti itu supaya lebih asik nah. Karena sesungguhnya politik itu adalah seni ya. Seni bermain gitu. Jadi janganlah dianggap panas. Namun saya ingin katakan di sini beruntunglah sebenarnya Bapak Edi Rahmayadi di sini karena masih ada PDIP Perjuangan. Andai tidak ada PDIP Perjuangan maka tentu kotak kosong atau kolom kosong yang dilawan oleh Bobi Nasution. Dan pada momen ini kita harus angkat topi dengan PDIP memberikan apresiasi karena kalau ingin bergabung dengan Bobi Nasution maka kotak kosong yang terjadi. Tapi apa yang kita lihat, kita saksikan PDIP mengambil sikap mendukung Edi Rahmayadi walaupun sendiri teman-teman. Nah kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. 8 lawan 1, siapa yang akan menang? Kita tunggu dinamika selanjutnya. Saya Bang Ilo. Terima kasih atas segala atensi teman-teman. Silahkan di-subscribe kalau ini ada manfaatnya supaya channel ini juga bisa berkembang karena channel baru subscribernya masih sangat sedikit teman-teman sekalian ya. Jadi tolong tag gitu, kasih juga lonceng. Oke, demikian teman-teman, salam sehat, salam demokrasi. Saya Bang Ilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.